Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman. Nah, ada apa saja proses perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama adalah cangkok atau mencangkok. Konsepnya dalam mencangkok ini akar tumbuh dari batang yang dicangkok ya. Nah, mendapatkan keturunan dengan cara cepat dan sifatnya itu sama dengan induknya. Jadi, individu baru memiliki sifat sama dengan induknya. Sayangnya, memiliki kelemahan, yaitu akarnya kurang kuat. Ya, harus menunggu cukup lama untuk akarnya menjadi tumbuh lebih besar lagi ya. Nah, biasanya proses mencangkok ini digunakan pada tumbuhan atau tanaman buah ya. Nah, prosesnya seperti ini. Yang pertama ya, kita menyayat pada batang tanaman yang ingin dicangkok. Ya, biasanya panjangnya itu 2 kali dari diameter batang. Ya, rata-rata batang itu ukurannya mungkin sekitar 2 sampai 3 cm ya, 2 sampai 3 cm. Cukup kecil sayatannya ya. Atau kalau batangnya lebih besar ya bisa ukuran sayatannya bisa lebih panjang ya, seperti ini ya. Nah, kemudian dikupas ya, disayat melingkar, kemudian dikupas. Kulit pada bagian yang kita kupas ini kita ambil, kemudian dibersihkan. Kambiumnya dibersihkan pada batang ini, bisa dengan mengelap menggunakan kain atau bisa juga dikerok menggunakan cutter atau pisau sehingga bersih. Kenapa harus dibersihkan? Supaya tidak tumbuh batang ataupun kulit baru. Jadi harus dibersihkan ya. Jadi fungsi kambium itu ke dalam membentuk batang, keluar membentuk kulit. Nah, makanya harus dibersihkan ya. Nah, kambium itu pada bagian batang ini yang licin itu loh, yang halus itu loh ya. Nah, jadi itu kambiumnya harus dibersihkan, dikerok gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dibungkus ya, diberi media tanam ya. Di bagian batang bukaan ini nanti semuanya ditutup dengan media tanam ya. Media tanam itu bisa macam-macam, tanah yang subur, kemudian ada sekam atau ada campuran sekam dengan pupuk kandang ya. Nah, setelah ditunggu beberapa waktu, mungkin 1 bulan, ya dilihat perakarannya akan kelihatan di bagian sini, ya. Nah, kalau akarnya sudah banyak, kemudian dipotong di bagian bawah sini. Nah, kemudian ditanam, ya. Nah, itu proses dari mencangkok, ya. Oke, selanjutnya, nah, ini kita bisa lihat seperti ini, ya. Jadi dibersihkan, ya. Dibersihkan, kemudian setelah bersih dibungkus dengan plastik dan diberi media tanam, kemudian tinggal dirapikan ya. Nah, ini masing-masing seperti itu ya. Ya, oke ya, seperti itu caranya. Nah, keuntungannya ini tanaman yang dicangkok itu memiliki sifat sama dengan induknya, makanya harus memilih induk yang kualitasnya baik ya, kualitasnya yang baik. Biasanya kalau mencangkok itu tentu yang tanaman buah yang unggul ya, makanya dia bisa diperbanyak. Kemudian dia juga cepat berbuah ya. Nah, selanjutnya tingkat keberhasilan mencangkok tanaman sangat tinggi ya, karena pada proses mencangkok akar tumbuh saat berada pada pohon induknya. Kemudian tanaman hasil cangkokan bisa ditanam pada tanah yang letak airnya atau letak air tanahnya tinggi ya.
Jadi ini sangat mempermudah ya. Nah, tanaman apa yang bisa dicangkok? Bisa tanaman mangga, rambutan, jambu, buah-buahan itu ya. Secara umum semuanya bisa dicangkok. Syaratnya adalah dia batangnya batang berkayu yang memiliki kambium ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang kedua adalah stek. Nah, stek ini akar tumbuh dari batang yang ditanam. Pertumbuhan dan pembungaannya lebih cepat. Kelemahannya tidak dapat dilakukan pada tanaman besar ya, ini bedanya, tidak bisa ya. Tanaman yang batangnya besar tidak bisa. Biasanya digunakan untuk tanaman bunga dan singkong ya, singkong itu ketela ya. Kemudian, nah ini prosesnya. Stek ini adalah cara yang paling mudah ya. Paling mudah karena apa? Hanya memotong pada bagian batang terus ditanam, selesai. Maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Ya, itu sangat mudah, stek itu paling mudah. Nah, keuntungannya ya, tanaman baru ini tidak terkendala dengan cuaca. Akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya, individu barunya sama persis ya. Yang berikutnya keuntungannya adalah caranya cukup mudah karena hanya tadi memotong kemudian langsung ditanam ya. Sehingga dapat memperbanyak individu secara cepat ya. Nah, selanjutnya tanaman baru biasanya memiliki umur yang sama dengan tanaman induknya. Nah, berapa umurnya biasanya ya? Kalau misalnya 1 tahun ya sama 1 tahun ya, umurnya sama gitu ya. Kemudian contoh apa saja tanaman yang bisa stek? Misalnya ada bunga mawar, tebu juga bisa, kemudian ada singkong atau ketela pohon ya. Nah, itu yang kedua, yaitu dengan cara stek. Berikutnya yang ketiga adalah enten atau sambung pucuk atau menyambung. Ya, konsepnya ya menyambung batang dengan varietas yang sama. Tentunya tujuan dari proses menyambung ini untuk memperbaiki sifat tanaman yang sudah tumbuh supaya bisa menghasilkan ya sifat yang lebih unggul. Jadi kalau menyambung misalnya biasanya ya, ini contohnya misalnya ketela atau singkong dengan sesama singkong. Biasanya yang ditanam itu singkong yang singkong biasa yang bawah ya, kemudian yang atas itu singkong karet biasanya ya. Sehingga nanti akan menghasilkan buah yang ukurannya besar, batangnya yang kuat gitu ya. Nah, kelemahannya hasil bisa tidak sesuai dengan harapan ya. Nah, biasanya digunakan untuk segala jenis tanaman bunga, buah maupun tanaman hias, bisa ya. Tanaman dapat memproduksi buah dengan waktu yang relatif lebih cepat ya, karena cuma disambung jadi dia akan lebih cepat. Pada proses sambungan itu akan tumbuh buah lebih cepat ya. Kemudian, nah inilah proses menyambung ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sekitar kalian menemukan dengan konsep menyambung, nah ini biasanya pada tanaman bunga. Ya, di sekolah kita juga ada ya, di areal depan itu ada beberapa tanaman yang disambung ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, ini prosesnya. Menyambung juga tidak terlalu sulit ya. Yang pertama, kita membuka pada bagian batang tanaman yang ingin kita sambung dengan bentuk huruf V seperti ini. Kemudian satu tumbuhan yang lain juga sama dengan arah yang berbeda. Kebalikannya ya, kalau di sini buat lubangan, kalau di sini buat lancip gitu ya. Sehingga nanti berikutnya akan bisa bertemu, disambungkan sehingga klop ya. Kalau sudah seperti ini, tersambungkan seperti ini, tinggal nanti diikat dengan tali ya. Nah, diikat. Oke, nanti ditunggu di bagian atas ini akan tumbuh lagi menjadi sambungan atau tanaman yang sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, keuntungannya buah dari tanaman hasil mengenten cenderung memiliki kualitas yang lebih baik ya. Karena memperbaiki sifat tadi ya. Karena dipilih dari batang tanaman yang buahnya baik. Tentu kalau mau menyambung ya kita sambungannya tentunya
pilih yang kualitasnya unggul, kualitasnya baik, supaya nanti pada cabang yang kita sambung itu tumbuh hasil yang baik gitu ya. Berikutnya, tanaman baru yang dihasilkan akan menghasilkan jumlah buah yang lebih banyak dibandingkan tanaman aslinya. Ini adalah karakter sifat unggulnya dari tanaman, maka harus dipilih sesuai dengan sifat yang lebih baik. Berikutnya, tanaman dapat memproduksi buah dengan waktu yang relatif lebih cepat. Nah, itu keuntungannya ya. Oke, selanjutnya tanaman apa saja toh yang bisa disambung atau dienten? Ada kamboja, ketela pohon, durian, mangga, dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya adalah merunduk. Konsepnya adalah menumbuhkan akar dari batang yang ditanam dalam tanah. Sifat anakan sama dengan induknya, mendapatkan keturunan lebih cepat ya. Ini juga prosesnya sangat mudah. Kelemahannya tidak bisa dilakukan untuk tanaman yang besar ya, karena repot kalau dirundukkan ya, sulit karena batangnya besar ya. Biasanya digunakan untuk tanaman dengan batang yang lentur. Misalnya ada melati, ada kangkung ya, nanti ada contoh lagi. Kemudian dapat menghasilkan individu baru dengan waktu yang relatif cepat. Ya, tingkat keberhasilannya tinggi. Nah, proses merunduk itu seperti ini ya. Hanya membengkokkan pada bagian batang tanaman, kemudian ditanam pada tanah. Nah, maka akan tumbuh menjadi individu baru pada bagian yang kita tanam ini batangnya ya. Oke, selanjutnya. Keuntungannya apa? Baik sifat bunga maupun buahnya akan sama persis dengan tanaman induknya. Ya, dapat menghasilkan individu baru dengan waktu yang relatif singkat atau relatif cepat ya. Tingkat keberhasilannya tinggi ya, ini berarti mudah ya. Nah, contoh yang bisa dikembangbiakkan dengan cara merunduk misalnya sirih, arbai, stroberi, apel selain contoh yang di depan tadi ya. Oke, selanjutnya adalah okulasi. Ini yang terakhir ya. Okulasi ini merupakan salah satu cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Digabungkan, cuma bedanya ini ditempel ya. Kalau tadi yang enten itu disambung, ini ditempel. Nah, biasanya okulasi dilakukan dengan cara menempelkan tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Nah, tanaman baru akan menghasilkan produktivitas buah yang lebih tinggi dibandingkan tanaman induknya. Tanaman memiliki sifat yang benar-benar baru dibandingkan oleh induknya. Kenapa baru? Ya seperti tadi, menyambung tadi, memilih dengan kualitas tumbuhan yang lebih baik, maka dia akan menghasilkan hasil yang baik ya. Penyiapan benih yang relatif singkat, pertumbuhan tanamannya itu jauh lebih seragam ya. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, yang pertama pada tumbuhan satu kita ambil mata tunasnya ya. Nah, kemudian yang di tumbuhan yang satunya juga kita ambil. Misalnya ini tanaman yang akan kita sambungkan ya, tanaman A. Kita buat kotak seperti ini. Tanaman yang lain kita ambil yang ada mata tunasnya yang nanti bisa menjadi tumbuh batang baru ya, atau cabang baru. Nah, kemudian tinggal pada bagian ini ditempelkan di bagian yang A sini ya. Maka akan menjadi seperti ini, kemudian diikat dengan tali. Nah, maka pada bagian mata tunas tadi akan tumbuh menjadi individu baru yang memiliki kualitas lebih baik ya. Nah, contohnya apa yang bisa dikembangbiakkan secara okulasi? Ada jeruk, rambutan, kelengkeng, apel, dan lain sebagainya ya. Oke, demikian anak-anak untuk proses perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Silakan nanti hari ini anak-anak mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya. Tetap semangat mengikuti proses pembelajaran ya. Jangan menunda pekerjaan, segera dikerjakan supaya tidak menumpuk. Oke? Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam tangguh, salam semangat buat kita semua.